Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kajib channel dimanapun berada. Kali ini saya mau bikin rangkaian pancing untuk lumut ya. Jadi di sini bahan-bahannya yang pertama yaitu yang pasti mata kail. Saya pakai charm, merek charm ya, yang nomor berapa ini, nomor 5. Jadi ini jenis mata pancing udang kalau di tempat saya bilangnya. Jadi yang modelnya pipih ya, jadi semacam ini modelnya tuh. Sebentar saya fokuskan. Nah, yang semacam itu kecil tapi sangat tajam, teman-teman. Jadi dengan merek Charm ini seharga berapa ya, mungkin 5 ribuan lah per bungkusnya, nggak tahu kalau di toko-toko yang lainnya. Juga yang kedua bahannya yaitu yang pasti senar. Saya menggunakan senar PE, nilon PE yang kecil ya, berapa itu, 0,22 atau berapa itu, ukurannya kecil. Juga stopper atau karet pembatas, biasanya untuk pelampung. Stopper cuma cukup butuh satu saja. Nah, nanti kita bagi dua. Lalu bahan selanjutnya yaitu kili-kili. Ini biasa menyebutnya kili-kili, nggak tahu ini bahasanya apa kalau di tempat kalian. Sorry ya, ini sedikit batuk suaranya. Jadi yang selanjutnya yaitu kili-kili, ini yang ukuran standar aja lah. Juga bekas dari apa ya, bisa sunduk permen juga bisa, atau enggak itu sedotannya yang dipakai buat cotton bud itu, mungkin 3 cm-an panjangnya, kita potong ujung-ujungnya. Juga kita membutuhkan alat bantu yaitu berupa jarum jahit ya, teman-teman. Nanti untuk menusuk. Juga alat pemotong, bisa gunting, bisa cutter. Saya pakai pemotong buat itu benang jahit. Oke, seperti apa caranya, silahkan ikuti sampai habis, jangan di skip karena di sini saya tidak mempercepat biar nanti jelas pembuatannya. Oke, jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan yaitu memotong menjadi 2, yaitu stopper. Kita potong tengahnya ya, bukan tengah sih, pokoknya kita potong jadi 2 ya. Ini saya pakai alas punggung tangan saya yang hitam biar kelihatan. Ini kita bagi 2 dulu, usahakan sama ya, jadi besar kecilnya usahakan sama. Nah, setelah kita potong, kita ikan terlebih dahulu, teman-teman. Ini udah jadi 2 ya. Nah, ini nanti berguna untuk pembatas atas bawahnya. Setelah itu lanjut langkah selanjutnya, kita masukkan benang PE nya tadi ke jarum jahit yang nantinya akan ditusukkan ke stoppernya, kan karena stoppernya nggak ada kawatnya ya, teman-teman ya. Jadi kita pakai alat bantu jarum untuk memasukkan benangnya ke dalam lubang stopper, teman-teman. Ini ujungnya kita masukkan, harus jeli nih, sangat kecil soalnya lubangnya jarum. Nah, setelah benang sudah berhasil dimasukkan, oke, sekiranya diatur panjangnya ya. Jadi nanti kita buat 7 mata kail. Jadi 2 untuk gantungan dan 5 untuk umpan ke bawahnya. Jadi yang 2 ini posisinya di atas samping kanan dan yang 5 menurun samping kiri. Oke, selanjutnya kita tusukkan ke stoppernya. Menusuknya di bagian yang tengah ya, yang terpotong tadi, bukan di ujungnya yang lancip, tapi yang tengah, yang datar itu. Nah,
kita tusukkan sampai tembus, sampai benangnya juga masuk ke dalam lubang stopper dua-duanya ya. Nah, jadi setelah tertusuk seperti itu, nanti stoppernya gunanya untuk membatas cotton bud biar enggak naik turun gitu loh teman-teman. Jadi cotton budnya kan berguna untuk pegangan waktu kita mengaduk mata kailnya ke lumut. Nah, langkah selanjutnya yaitu benang kita masukkan ke dalam cotton bud ya. Jadi kita tarik terlebih dahulu, tadi stoppernya sudah masuk. Sebelumnya itu gili-gilinya dulu ya, kita talikan benang untuk pengikatnya ke gili-gili. Jadi silahkan diperhatikan caranya. Nah, kita masukkan benang ke lubang gili-gili, lalu kita talikan namanya talinya ini, tali simpul atau apa ya, nggak tahu soalnya nggak pernah ikut pramuka dari SD saya. Nah, kita atur dulu panjang pendeknya. Nah, ini caranya, kita masukkan yang sebelah kanan itu masuk ke sebelah kiri, benang sebelah kiri. Nah, begitu teman-teman, kita tarik saja, nanti kan otomatis dia mengikat. Nah, kita kencangkan, jadinya seperti ini teman-teman. Sebentar difokuskan dulu. Nah, cukup seperti itu. Nah, lalu kan tadi yang satunya lepas ya teman-teman ya, seharusnya kita tali dulu tadi gili-gilinya, tapi sudah terlanjur dimasukkan ke stopper, jadi yang satu harus dilepas, dan sekarang harus ditusukkan lagi menggunakan jarum, dimasukkan lagi ke dalam lubang stoppernya teman-teman. Kita pakai jarum lagi untuk alat bantunya. Nah, oke, kita tusukkan lagi ke dalam lubang stoppernya teman-teman, untuk memasukkan tadi benang yang terlepas ketika kita menalikan ke dalam lubang gili-gili. Nah, kita tusukkan lagi. Setelah tertembus semua dua-duanya, lalu untuk gili-gilinya dirapatkan ke itu teman-teman, ke stoppernya. Bukan, stoppernya dirapatkan ke gili-gili, maksudnya kebalik, bukan gili-gili dirapatkan ke stopper. Nah, tinggal tarik aja sampai menempel ke gili-gili. Nah, jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, sampai rapat pokoknya ya. Nah, kan sudah nempel dia di gilinya, stoppernya maksudnya. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita masukkan cotton bud atau sun permennya. Jadi benangnya dimasukkan terlebih dahulu ke dalam lubang cotton bud atau sunduk permennya teman-teman. Nah, tinggal masukkan saja. Jadi dua-duanya ujung benang tadi dimasukkan sampai menembus ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin harus tepat mengatur panjangnya benang PE yang mau dimasukkan ke dalam lubang cotton bud. Jadi saya memakai cotton bud dengan ukuran panjang kurang lebihnya 3 cm teman-teman, untuk pegangan kita sewaktu mengaduk atau mencelupkan kail ke umpan lumut. Nah, ini kita masukkan terlebih dahulu. Ini lubangnya sempit, jadi susah untuk memasukkan teman-teman. Perlu bersabar sampai tembus pokoknya ya. Nah,
Jadi dua-duanya kita masukkan teman-teman. Pokoknya sampai menembus. Oh ya, jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe channel ini, channel yang berisikan video campuran, video vlog juga tutorialnya teman-teman, juga mungkin hiburannya. Setelah itu yang ujung ini juga dikunci dengan menggunakan potongan stopper yang satunya tadi. Caranya hampir sama, ya bukan hampir sama ya, emang sama, dengan menggunakan alat bantu jarum jahit tadi untuk menusukkan ke stopper. Ini kita kunci ya, yang bertujuan agar si cotton bud tadi, si batang cotton bud tadi tidak naik turun, jadi biar enggak gerak gitu teman-teman. Kita kunci atas bawah pakai stopper yang kita bagi dua, kita potong jadi dua tadi teman-teman. Nah, kita tusukkan ke bagian yang terpotong ya teman-teman, bukan yang ujungnya yang lancip tapi yang terpotong. Lalu kita tarik oh ini lepas lagi nih dari lubang jarumnya, yang satu kita pasang lagi terlebih dahulu. Jadi dua-duanya tali tadi kita masukkan ke lubang jarum lalu ditusukkan ke lubang stopper teman-teman, sebagai pengunci dari batang cotton budnya. Nah, ini kalau udah tertusuk tinggal tarik aja stoppernya sampai lalu tarik benangnya sampai tembus. Jadi stoppernya sudah sudah menjepit kedua benang. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi itu batang cotton budnya terkunci oleh dua stopper, jadi tidak bisa naik turun lagi. Nah, oke teman-teman, ini tak kasih background biar kelihatan. Nah, seperti itu penampakannya. Lalu langkah selanjutnya yaitu siapkan tadi mata kail. Ini saya pakai mata kail jenis kail udang cam yang nomor 4 ternyata, bukan nomor 5 teman-teman. Ini satu bungkus 7.000. Nah, bentuknya seperti itu, pipih tapi sangat runcing, sangat tajam teman-teman. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman ini jenisnya namanya apa, sebutannya apa. Kalau di tempat saya sebutannya mata pancing udang. Nah, ini saya mau gunakan 7 buah mata pancing teman-teman. Ini rangkaian sakit hati, rangkaian ngeyel. Nah, jadi ini harga mungkin kalau nggak salah 5.000 sampai 7.000 ya, dengan isi 13 mata pancing. Ini berapa ini? Sudah 7 ya, lengkap 7. Kita sisihkan terlebih dahulu, yang dua dimasukkan dulu biar nggak tercecer, karena hati-hati ya teman-teman ya, apalagi kalau di rumah banyak anak kecil. Jadi diimbau hati-hati ketika merakit pancing seperti ini, takutnya nanti kalau berceceran kena kaki teman-teman, apalagi kalau kakinya anak kecil kan bahaya. Nah, setelah itu kita mulai rakit dengan tali temali ya teman-teman ya. Dimulai dari yang untuk umpan gantungannya dulu, kita pakai 2 mata kail teman-teman. Jadi silahkan simak terus, jangan di skip agar tidak bingung bagaimana cara menalinya. Juga di sini saya akan kasih tips bagaimana cara mengatur jarak antar mata kail teman-teman. Nah, jadi terlebih dahulu kita masukkan benangnya ke lubang mata kailnya lewat belakang loh ya, bukan lewat depan, maksudnya lewat punggungnya.
Ini lubangnya kecil banget teman-teman, soalnya ukuran mata kailnya juga yang nomor 4 jadi kecil. Terus benangnya ini juga agak kegedean kayaknya ini. Nah oke, udah masuk. Kita mentokkan saja. Nah ini tips ya untuk mengatur jarak. Kita tarik sampai pangkal mata kailnya ini mentok ke stopper teman-teman. Nah jadi sampai nempel ke stopper ya, lalu kita pegang, kita ikat dengan cara ikatnya masing-masing ya, mungkin teman-teman ada variasi cara mengikatnya. Nah ini saya pakai ini tali ditekuk dulu lalu dipegang ujungnya. Nah yang ujung satunya, nah itu kan jadi ada kolongnya kan. Nah di punggung mata kail ada kolongnya, lalu kita pegang dulu. Nah untuk ujung satunya kita putar atau kita lilitkan ke mata kail, juga ke itu tadi tali kolongnya tadi. Ya pastinya teman-teman yang udah jago mancing kan udah tahu. Ini untuk teman-teman yang mungkin masih pemula, masih menjajaki hobi memancing, jadi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Biar nggak beli, biar bisa bikin sendiri teman-teman. Nah ini kita lilitkan aja, mungkin sesuai selera ya. Kalau saya lilitkan sampai 5 kali putaran teman-teman. Nah, jadi dililitkan 5 kali. Kalau sudah, ujung dari benang tadi kita masukkan ke lubang itu kolong benang yang ditekuk tadi teman-teman. Nah kita masukkan ujungnya ke lubang kolong benang yang ditekuk tadi. Ini juga agak susah ini. Nah, pokoknya sampai masuk ya. Bagaimana caranya sampean mengakali, pokoknya sampai masuk. Nah kita masukkan ke kolongnya ini, soalnya ujung benangnya ini apa ya, sedikit terurai teman-teman, jadi agak susah. Nah kalau masuk kita tarik ujungnya, ini saya fokuskan dulu. Nah kelihatan kan ujungnya, kita tarik lalu kita pegang mata kailnya, lalu kita tarik ke bawah. Yang sebelah kiri memegang itunya apa, cotton budnya untuk penahan. Nah kita tarik turun. Nah jadinya jarak antara tuas cotton bud dengan mata kail kurang lebih 1 cm teman-teman, sesuai panjang dari mata kail. Jadi bisa dicek nanti teman-teman, bisa diukur. Jadi kalau kita pakai ukuran seperti itu nanti jaraknya akan sama. Nah ini untuk yang kedua, ini untuk mengatur jarak juga. Yang kedua, mata kail kedua ini posisi berada di bawahnya mata kail yang pertama tadi. Caranya yaitu sama, tempelkan pangkal mata kail ke pangkal lilitan yang pertama tadi. Nah ini untuk mengatur jarak teman-teman. Lalu caranya sama seperti tadi, kita bikin kolong lalu kita jepit, dan yang ujung satunya kita putarkan. Kita putar, kita lilitkan sebanyak sesuai selera ya teman-teman ya. Kalau saya tadi 5 lilitan cukup. Nah, itu kan nempel dia pangkalnya. Nanti jarak yang dihasilkan pun juga sama seperti jarak yang pertama tadi. Semakin dia renggang, maka jaraknya juga semakin panjang teman-teman. Nah, jika sudah 5 lilitan, kita masukkan lagi ke kolong yang sudah dibikin tadi. Nah kita tarik, lalu kita ambil ujung mata kail, lalu kita tarik ke bawah. Jangan lupa
bertahan ya. Nah, jadi itu sama kan jaraknya antara atas dan bawah. Nah, jadinya sama. Nah, ini untuk yang gantungan umpannya kita bikin 2 biar agak lebih banyak jadi umpannya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu untuk yang rangkaian umpan caranya juga sama teman-teman, seperti kita membuat gantungan umpannya. Jadi tinggal lilitkan saja, juga atur jaraknya teman-teman. Nah, oke, bisa dipraktekkan ya teman-teman ya, seperti itu. Dan ini hasilnya. Nah, ini saya skip ya, tadi caranya hampir sama dan ini hasilnya teman-teman. 2 mata kail sebagai gantungan, nah sebagai gantungan umpan ya. Yang 5 berurutan itu sebagai mata pancing atau mata kailnya untuk menangkapkannya. Jadi nanti sama-sama kena lumut ya, cuma yang 2 itu untuk pengikat lumut di atas. Nah, jadi seperti itu penampakan jadinya teman-teman. Oke, jadi semoga bermanfaat ya teman-teman ya, sedikit tips dan trik cara membuat mata kail untuk umpan lumut kita mancing mujair atau apapun itu ikannya. Juga himbauannya tetap hati-hati jika kita membuat sendiri karena mata kail juga tajam, jangan sampai ada yang tercecer, soalnya bahaya kalau kena kaki ya teman-teman ya. Nah, itu ada 5 yang turun ke bawah, juga 2 sebagai pengikat umpan. Nah, jadi sekian dulu ini tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe juga channel ini sehingga saya lebih bersemangat memberikan tutorial selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.